bagaimana kalau hukum suka emosi, jadi memang tipenya sangat emosional, suka mengucapkan kata-kata binatang. Banyak orang yang suka mudah keluar kata cerai, mudah karena emosi tadi. Saya mencoba menukil salah satu fatwa dari Darul Ifta Misriyah. Ini terkait memang permasalahannya spesifik, yaitu at-tolakul ghadban. Jadi tolak pada saat keadaan marah. Di sini disebutkan walladzi alaihil amal fid diyaril misriyah ifta'an wa qadha'an. Jadi menurut Darul Ifta Misriyah, yang diamalkan di Darul Ifta baik itu secara fatwa, berarti secara fatwa saja, atau qadha'an, baik itu yang ada di keputusan hakim, annahu la yaqa talaqul ghadban, tidak jatuh tolak ghadban, talak dalam keadaan marah, jika dia sampai pada posisi ighlaq atau dia tidak sadar melakukan hal itu. Kenapa? Dalilnya adalah walladzi jaa fi qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la talaqa wala itaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak fi ighlaq, pada keadaan ighlaq. Dari pertanyaan tadi, yang memang memiliki pengaruh pada hukum adalah yang talak. Kalau efek ngomong semua hewan disampaikan dan sebagainya, itu mujarad hanya kita berikan nasihat bahwasanya itu sesuatu hal yang buruk. Kita sepakat hal itu sesuatu yang buruk. Cuman yang dikhawatirkan adalah yang ighlaq, dikhawatirkan adalah yang talak. Nah, bagaimana ketika saat keluar talak? Nah, di Ifta di sini disebutkan tidak jatuh, dan itu juga saya lihat pada prakteknya itu memang banyak orang-orang bertanya ke sana, dia mengucapkan talak pada saat dia marah. Dan itu hampir semua yang saya dengar ketika dalam keadaan marah, sama syekhnya itu selalu disampaikan untuk, oh itu tidak jatuh. Tetapi beberapa ada yang digunakan lafal dianggap jatuh, tapi dia tidak tahu sesungguhnya dia tidak jatuh. Tapi dikasih semacam kayak peringatan, mengantisipasi hal itu, dibilang kamu rujuk dengan istrimu gitu. Berapa hal seperti itu. Ini yang memang ada di Darul Ifta Misriyah. Sebagai tambahan, mungkin nanti jika ada pendapat yang lain mohon silakan ditambahkan. Saya mungkin tidak ke arah yang cerainya Ustaz ya. Itu apa namanya? Nanti juga bisa pemirsa ulas juga sudah sering mungkin kita bahas tentang talak dalam keadaan marah ataupun murka seperti itu ya. Tapi tentang yang lain ya, tentang cara muamalah lisan suami ini yang perlu kita perhatikan betul. Kalau dalil-dalil umumnya sangat banyak sekali, wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah perintahkan kita, wahai para suami, perlakukanlah istri kalian, bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau kita turunkan lagi kepada lisan, Nabi Muhammad secara umum pernah memberikan wejangan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik ya diam, jangan dia mengabsen isi kebun binatang dan lain sebagainya, ya lebih baik diam. Lebih spesifik lagi, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang hak istri kepada suami, beliau menyebutkan beberapa hal yang sangat menarik di sini dalam hadisnya, ya, yaitu diantaranya yang spesifik dengan permasalahan ini adalah wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekan istri, ya, tidak boleh menjelek-jelekan istri, ya. Seberapapun besar hak suami pada istri, tidak ada suami punya kewenangan, punya hak untuk menjelek-jelekkan istri, ya. Bahkan kalaupun suami itu sedang mendiamkan istri, wala tahjur illa fil bait, ya. Bahkan sesuatu yang dibolehkan di dalam agama, yaitu suami mendiamkan istri untuk agar istri itu kembali taat, itu hanya boleh di dalam rumah saja, ya, boleh dalam lingkup berdua saja, ya. Jadi tidak boleh merendahkan istri di depan orang lain, tidak boleh menjatuhkan harkat martabat istri, tidak boleh menginjak harga dirinya. Itu jelas sekali dalam agama kita merupakan suatu larangan, ya, larangan. Dan bahkan dalam riwayat Rasulullah itu punya ke istri aja jarang menyebut namanya. Ada 10
ada habibati, zaujati, umul minin, apalagi macam-macam, Humairo segala macam. Meskipun yang Humairo itu ke alamat siapa dari antara istrinya, tetapi ada lafaz-lafaz yang untuk itu. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada kita, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Wahai kalian para laki-laki, tak peringatkan benar-benar untuk selalu menjaga dua hak orang yang lemah. Hak yang lain aja harus kita jaga, untuk yang dua ini lebih-lebih lagi. Siapa itu? Al-mar'ah wal yatim, yaitu seorang istri dan yatim. Karena kenapa? Kita ambil dia dari keluarganya, dia posisinya lemah, terus kemudian kita ambil haknya, itu Masya Allah kezaliman yang benar-benar zalim. Allah Ta'ala alam. Bahkan di Haji Wada, salah satu nasihat dan khutbahnya Rasulullah di Haji Wada adalah Anisa, 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 yaitu bagaimana kita punya perlakuan yang baik kepada wanita, utamanya ibu kita, anak kita, istri kita. Mudah-mudahan jadi hal yang sangat penting bahwa unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata libas, kenapa disebut kata libasun? Karena yang paling tahu seluruh daleman diri kita itu adalah pakaian. Pakaian itu kan tahu bagaimana ada noktah apa, ada panu, kudis, kurap, itu pakaian tahu loh. Ya, sehingga yang paling tahu tentang istri kita adalah suami, yang paling tahu tentang suami adalah istri. Maka cukup dikatakan bohong kalau ada orang mengatakan aib suami atau aib istri, walau sekedar status di WA. Dasar suami pelit misalnya gitu. Dasar wanita ngileran, ngantuan gitu. Itu ngantuan, ada juga yang gitu. Kipas aja ngantuk. Nah, kena kipas aja ngantuk. Dasar suami kipas ngantuk misalnya gitu aja, itu sudah jadi dikatakan dihukum sebagaimana pembohong. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita bersama. Tentu kalau masih ada yang kurang jelas atau tambahan-tambahan pertanyaan, silahkan kirim @elkalam, dan silahkan semuanya bisa dihubungi di bawah sini. Semua pertanyaan-pertanyaan tentu akan kita respon sesuai dengan prioritas dan juga nanti admin yang akan menseleksi. Kurang lebih mohon maaf, dan sepanjang yang kita sampaikan bukan, mudah-mudahan memberi manfaat, bukan saja yang membicarakan, yang menjawab dan yang bertanya, tetapi siapa yang bertanya, menjawab dan memahami, mengamalkan dan menyebarluaskan kebaikan ini. Saya Ustaz Wijanto dan beberapa asatidz di El-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi Islam, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.